Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Syafina Wahyudiana dan pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana strategi komunikasi penjualan digital yang digunakan oleh PVN Official Shop yang saat ini beroperasi di Shopee Mall. Nah, fokus analisis ini ada pada tiga hal utama yaitu deskripsi produk, promosi visual, dan interaksi dengan pelanggan. Nah, setelah itu saya juga akan membahas tentang kelebihan, kekurangan, dan rekomendasi perbaikan dan strategi komunikasi brand PVN ini. Yang pertama, kita masuk pada sisi deskripsi produk. Nah, PVN menggunakan gaya bahasa yang ringkas, jelas, dan langsung ke poinnya. Jadi, di bagian deskripsi, pelanggan bisa langsung menemukan informasi yang mereka butuhkan, seperti bahan sepatu, ukuran, warna yang tersedia, dan penjelasan lainnya. Selanjutnya kita bahas tentang promosi visual. PVN menggunakan foto produk yang rapi, clean, dan konsisten. Foto dibuat dengan background putih atau netral, sehingga pelanggan bisa fokus pada produknya. Selain foto produk dari berbagai sisi, ada juga foto produk saat dipakai oleh modelnya. Nah, ini efektif karena pembeli juga bisa membayangkan tampilan produk ketika dipakai. Nah, selain foto, PVN juga menggunakan visual marketing berupa badge Shopee Mall, bestseller, flash sale, dan promo diskon. Nah, elemen visual seperti ini juga dapat meningkatkan rasa percaya sekaligus menarik minat beli karena terlihat lebih profesional. Nah, yang ketiga yang akan kita bahas yaitu tentang interaksi pelanggan. Nah, PVN sudah cukup responsif menggunakan fitur chat otomatis dan banyak pertanyaan pelanggan yang terjawab tanpa menunggu berlama-lama. Selain itu, PVN juga memanfaatkan fitur Shopee Live untuk menjalin kedekatan dengan pelanggannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian keunggulan dan kekurangan dari strategi komunikasi PVN Official Shop di Shopee Mall. Kita mulai dari keunggulannya dulu. Nah, yang pertama, PVN menggunakan deskripsi produk yang jelas dan informatif. Nah, jadi pembeli mudah paham dengan detail sepatu seperti ukuran, bahan, dan fungsi sebelum memutuskan untuk membeli produk. Nah, ini penting karena pembeli online biasanya ingin informasi yang langsung ke poin dan tidak membingungkan. Nah, yang kedua, promosi visual PVN sangat rapi dan konsisten. Nah, foto produk terlihat lebih bersih dan profesional serta pakai banyak angle dari sisi kiri, kanan, belakang, dan depan. Nah, ini membuat brand terlihat lebih terpercaya. Ditambah lagi ada model yang memakai produknya. Jadi, pembeli bisa membayangkan nih bagaimana sepatu itu kalau dipakai. Nah, keunggulan yang ketiga yaitu strategi promosi yang menarik. Nah, PVN memberikan diskon besar, voucher gratis ongkir, serta flash sale setiap harinya. Promo seperti ini bisa meningkatkan minat beli, terutama untuk pembeli yang sensitif terhadap harga atau tipe yang suka membeli saat ada diskon. Nah, setelah lihat keunggulannya, sekarang kita lihat juga nih kekurangannya. Kekurangan yang pertama yaitu konten video yang masih sangat minim. Nah, padahal saat ini video seperti review, unboxing, atau video sepatu saat dipakai bisa membantu pembeli merasa lebih yakin karena mereka bisa melihat lebih detail produk secara real. Nah, yang kedua, interaksi sosialnya masih standar. Meskipun responnya cepat, jawabannya sering template atau formal. Nah, kurangan berikutnya yaitu deskripsi produk yang masih bisa ditingkatkan, terutama dalam menjelaskan keunggulan unik atau fitur utama dari sepatu. Misalnya kenyamanan, bahan yang tahan lama, anti-slip, atau alasan sepatu ini cocok untuk kegiatan tertentu. Jadi, walaupun secara umum komunikasi PVN sudah cukup baik, masih ada beberapa area yang bisa diperbaiki supaya brand ini tampil lebih kuat dan lebih dekat dengan pelanggannya. Nah, yang terakhir yaitu rekomendasi perbaikan. Agar komunikasi PVN ini bisa lebih efektif dan menarik, nah saya ada beberapa rekomendasi perbaikan. Nah, yang pertama, PVN perlu memperkuat identitas brand melalui storytelling. Nah, misalnya menjelaskan siapa pengguna sepatu ini, apa filosofi desainnya, atau apa yang membedakan PVN dari brand lainnya. Nah, yang kedua, dapat menambahkan konten multimedia berupa video pemakaian sepatu, tes durability, atau review dari influencer. Nah, yang ketiga, membuat highlight USP atau Unique Selling Proposition di bagian atas deskripsi, seperti bahan yang ringan dan nyaman dipakai seharian, anti-slip, atau mudah dibersihkan, serta material awet dan fleksibel. Nah, dengan perbaikan ini, PVN bukan hanya menarik dari sisi harga,
dan tampilan, tetapi juga mampu menciptakan hubungan emosional dengan pelanggan. Nah, jadi secara keseluruhan TVN sudah punya komunikasi pemasaran digital yang cukup baik, terutama dari sisi visual, struktur deskripsi, dan strategi promosi. Namun, ada ruang untuk berkembang, terutama dalam storytelling, penggunaan video, dan interaksi pelanggan agar brand ini lebih kuat dan lebih dekat dengan konsumennya. Nah, sekian analisis dari saya tentang strategi komunikasi digital dari brand PVN Official Shop. Nah, saya Syafina Wahyudiana pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.